Tabiah atau minahasa, renungan tentang kematian. Bagi banyak orang, ketika mendengar atau berbicara tentang kematian, mungkin sesuatu yang tidak mengenakan atau bahkan dianggap mengerikan. Kematian memang tidak diharapkan oleh manusia atau oleh banyak orang. Tapi pada orang-orang tertentu, kematian seolah menjadi cara untuk menjawab tentang kehidupan. Refleksi saya kali ini tentang kematian. Karena sebagai seorang Kristen Minahasa, pada hari ini baru merayakan perjamuan kudus untuk mengingat kematian Yesus Kristus di atas kayu salib. Sebagai seorang Minahasa tentu perlu merefleksikan peristiwa kematian Yesus Kristus itu yang kemudian diperingati sebagai perayaan Jumat Agung dengan pemahaman atau bagaimana budaya Minahasa memahami kematian itu. Saya kira setiap tradisi budaya punya konsep tentang kematian. Sebab kematian adalah sesuatu yang selalu hadir bersama-sama dengan manusia itu sendiri. Sehingga dalam upayanya untuk mencari jawab mengapa orang mati dan kemana setelah dia mengalami kematian itu, kemudian menghasilkan konsep-konsep tentang kematian itu sendiri. Kematian memang sesuatu yang mengerikan. Ada orang yang mati karena dibunuh, ada orang yang mati karena sakit, ada orang yang mati karena wabah, seperti sekarang pandemi COVID-19 dan lain sebagainya. Tapi dalam perayaan Jumat Agung, kematian itu kemudian direfleksikan justru sesuatu yang sepertinya harus ada bagi orang-orang Kristen yang mengimani kemudian kematian Yesus Kristus itu. Karena salah satu fondasi dari iman Kristen adalah kematian Yesus yang kemudian tentu dilanjutkan dengan kebangkitan dari kematian itu. Nah, kematian ada dalam sejarah manusia dan manusia tentu harus menghadapi kematian. Tapi pada hal-hal tertentu, ketika orang justru mungkin mengartikan lain mengenai kehidupan itu sendiri, maka orang justru memaknai kematian itu dengan caranya sendiri. Ada orang-orang yang mati bukan karena bunuh diri, tapi dia mati sebagai konsekuensi dari memperjuangkan sesuatu. Dan sesuatu itu pada banyak hal adalah tentang keberlanjutan kehidupan itu sendiri. Artinya, seorang yang kemudian memilih jalan perjuangan untuk keberlanjutan kehidupan selalu sudah tahu dan mungkin siap menerima konsekuensi bahwa dia akan mengalami kematian demi perjuangannya untuk kehidupan itu. Tapi ada orang yang kemudian memilih jalan kematian itu bukan untuk kehidupan itu sendiri, tapi untuk sesuatu yang entah apa, yang dia sendiri nanti kemudian maknai itu tidak memiliki dasar, dia tidak berkendak dengan kematian itu sendiri, tapi oleh suatu paham, doktrin, atau mungkin oleh suatu keyakinan buta, maka dia kemudian harus terpaksa memilih jalan kematian itu. Di Indonesia ada dua peristiwa yang berturut-turut terjadi mengguncang publik di tanah air ini. Di Makassar, diberitakan oleh media bahwa sepasang suami istri menjalani apa yang mereka yakini untuk memperjuangkan kematian, bukan perjuangkan kehidupan, melakukan upaya untuk bom bunuh diri. Mereka mati.
Lalu menyusul di Jakarta seorang perempuan nekat masuk ke Mabes Polri dan menembaki aparat di situ dengan senjata apa adanya. Dan parahnya, dia memasuki kawasan di mana orang-orang di situ adalah orang-orang terlatih. Dan itu adalah suatu tindakan bunuh diri. Tidak jelas tujuannya. Mungkin hanya jelas bagi dirinya sendiri. Tapi bagi kehidupan untuk banyak orang, sangat tidak jelas. Nah, bagaimana orang-orang Minahasa atau dalam kebudayaan Minahasa memahami tentang kematian itu, tapi berkaitan dengan refleksi terhadap peristiwa kematian Yesus Kristus di atas kayu salib, yang oleh orang-orang Kristen Minahasa kemudian merayakannya sebagai perayaan Jumat Agung. Kematian Yesus Kristus adalah untuk kehidupan, bukan untuk maut itu sendiri. Sebab kita menceritakan setelah kematian dia bangkit dari antara orang mati. Orang-orang Minahasa memahami bahwa setelah seseorang itu nafasnya berhenti, tubuhnya tidak bergerak lagi, artinya itu adalah kehidupan, bahwa dia hanya pindah tempat ke satu tempat, tapi dimaknai bahwa si orang ini ke tempat itu adalah untuk menjalani kehidupan yang baru. Sehingga seolah-olah tipis jaraknya antara kehidupan kini dengan kehidupan di sana. Bahwa kehidupan akan berlanjut di tempat yang berbeda. Sehingga dalam prakteknya hingga kini, orang-orang Minahasa misalnya merayakan apa yang disebut dengan Kumaus. Artinya bahwa karena yang meninggal itu sudah akan menjalani kehidupan di tempat yang lain dan itu masih disebut sebagai kehidupan, maka kepada orang-orang yang ditinggalkannya diharapkan untuk segera mengakhiri masa dukanya. Kumawas, menyelesaikan masa duka itu. Karena kehidupan yang masih panjang sedang menanti. Artinya, bagi orang Minahasa, kematian selalu mengingatkan tentang kehidupan. Kematian bukan kematian itu sendiri. Ketika orang-orang Minahasa merayakan peristiwa kematian dengan seolah-olah pesta, karena di situ dipenuhi dengan keramaian, makan-makan, orang-orang berkumpul dan lain sebagainya. Lalu menceritakan tentang si orang yang meninggal itu. Bukan di masa dia setelah meninggal, tapi tentang kehidupannya. Si orang yang meninggal itu kemudian direfleksikan, diceritakan kembali bagaimana dia semasa hidup. Jumat Agung mengingatkan orang-orang Kristen tentang Yesus yang sudah menderita dan kemudian memilih jalan kematian. Tapi kematian ini adalah untuk kehidupan. Pada hari yang ketiga dia bangkit dari antara orang-orang mati. Jadi kita melihat ada sebuah cara memahami kematian yang berbeda antara konsep budaya Minahasa dengan konsep kematian menurut kekristenan, tapi bertemu pada satu hal. Dan keduanya ini bersetuju bahwa ketika kita merefleksikan, mengingat kematian, maka kita diamanatkan, dipanggil untuk melanjutkan kehidupan itu sendiri. Kehidupan untuk banyak orang, kehidupan untuk dunia ini, untuk kelestarian kehidupan yang telah diberikan oleh yang ilahi. Jadi ketika kita merefleksikan kematian, itu berarti bahwa kita sedang memikirkan tentang kehidupan. Karena setelah orang mati, tidak pernah ada orang yang kemudian menceritakan bagaimana dia menjalani kematian itu. Tapi pada semua peristiwa kematian, di Minahasa misalnya, orang kumpul-kumpul di bangsal, orang datang menghibur keluarganya dan sebagainya.
Yang diceritakan adalah tentang kehidupan. Kehidupan bagi orang yang meninggal itu, kehidupan keluarganya, dan kehidupan komunitas. Demikian pesan dari Jumat Agung, bahwa dengan mengingat Yesus Kristus yang telah menderita dan mati di atas kayu salib, maka pesannya adalah bahwa setiap orang yang mengimani kematian Yesus Kristus diminta, dituntut untuk bertanggung jawab melanjutkan kehidupan. Itulah sehingga dalam tradisi baik gereja Protestan maupun Katolik, mengingat peristiwa kematian Yesus Kristus itu adalah dengan perjamuan kudus. Duduk sejamuan untuk mengingat kematian Yesus Kristus. Maka pada hal ini kita kemudian mendapat sebuah dorongan, sebuah inspirasi untuk melanjutkan kehidupan itu sendiri. Kematian bukan akhir, atau juga kematian itu bukan untuk kematian itu sendiri, tapi kematian adalah untuk kehidupan. Pada hal inilah, maka baik kekristenan maupun keminahasaan itu sendiri selalu mendapatkan makna-makna dari kematian itu untuk kehidupan. Kehidupan bersama. Sehingga dalam tradisi kekristenan maupun keminahasaan ini, kematian tidaklah untuk menghentikan kehidupan bersama, tapi justru kematian adalah untuk mengajak setiap orang mengingat tentang kehidupan dan untuk melanjutkan kehidupan bersama. Sekian saya, Denny Pinontoan. Salam.